Kegiatan plotting KMS di Posyandu oleh kader dilakukan sebagai bentuk deteksi dini permasalahan status gizi dari indikator berat badan anak, seperti adanya berat badan kurang ataupun lebih. Selain itu, kegiatan plotting KMS bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penambahan berat badan balita setiap bulannya dengan grafik pertumbuhan balita seusianya. KMS dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena pola pertumbuhan antara anak laki-laki dan perempuan berbeda, mulai dari berat dan panjang lahir serta pola pertambahannya. Untuk anak laki-laki, KMS-nya berwarna biru dengan tulisan untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, KMS-nya berwarna merah muda dengan tulisan untuk anak perempuan. KMS terdiri dari 2 halaman. Halaman muka digunakan untuk mencatat pertumbuhan balita pada umur 0 sampai 24 bulan dan halaman belakang digunakan untuk mencatat pertumbuhan balita pada umur 25 sampai 60 bulan. Setiap halaman terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian grafik dan bagian penjelasan. Bagian 1 merupakan kurva atau grafik pertumbuhan anak. Kurva KMS digambarkan berdasarkan berat badan anak. Pada garis vertikal merupakan berat badan anak dalam kilogram, mulai dari 1 kg sampai 16 kg. Pada bagian mendatar merupakan umur anak dalam bulan, mulai dari 0 bulan sampai 24 bulan. Di bawahnya merupakan bulan penimbangan. Di bawah bulan penimbangan merupakan berat badan balita pada bulan itu. Berat badan ditulis dalam kilogram. Di bawah kolom berat badan ada kolom KBM. KBM adalah kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai balita pada bulan itu. KBM berbeda sesuai dengan umur balita. KBM pada umur 1 bulan adalah 800 gram, umur 2 bulan adalah 900 gram, umur 3 bulan 800 gram, umur 4 bulan 600 gram, umur 5 bulan 500 gram, umur 6 bulan 400 gram, umur 7 sampai 10 bulan 300 gram. Sedangkan untuk umur di atas 1 tahun sebanyak 200 gram setiap bulannya. Di bawah KBM terdapat status pertumbuhan balita N atau T. Di bawah kolom N atau T terdapat kolom untuk pengisian ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Pada halaman belakang, untuk anak usia 25 sampai 60 bulan hampir sama dengan halaman depan, kecuali pada halaman belakang kolom ASI eksklusif dihilangkan. Langkah-langkah pengisian KMS. Pilih KMS sesuai dengan jenis kelamin balita. Untuk anak laki-laki, KMS berwarna biru. Untuk anak perempuan, KMS berwarna merah muda. Isi identitas balita. Pastikan KMS diisi identitas balita sesuai dengan identitas pada halaman depan buku KIA. Isi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Tulis tanggal, bulan, dan tahun lahir anak pada kolom bulan penimbangan, di bawah umur 0 bulan. Apabila tanggal kelahiran anak tidak diketahui, tanyakan perkiraan umur anak tersebut. Contoh, Andin lahir pada tanggal 15 April 2022, maka pada kolom 0 bulan ditulis 15 April 2022. Tulis kolom bulan berikutnya dengan tanggal penimbangan, tanggal hari penimbangan, bulan, dan tahun secara berurutan. Bulan dan tahun penimbangan dapat ditulis langsung saat pengisian pertama kali, sedangkan tanggal diisi pada saat hari penimbangan Posyandu. Contoh, penimbangan berikutnya dilaksanakan tanggal 16 Mei 2022, maka ditulis tanggal 16 pada kolom bulan Mei. Usahakan tanggal penimbangan setiap bulannya tetap, agar didapatkan interpretasi yang sama. Tulis berat badan anak pada kolom berat badan. Misalnya, berat badan lahir Andin adalah 3 kg, maka tulis 3 pada kolom 0 bulan. Untuk berat selanjutnya, tuliskan secara berurutan. Letakkan titik berat badan dan buat garis pertumbuhan anak. Letakkan atau plotting titik berat badan hasil penimbangan. Tulis berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak lurus atau bulan penimbangan dan garis datar atau berat badan. Contoh, pada penimbangan bulan Mei 2022, umur Andin 1 bulan dan berat badannya 4 kg.
Maka, letakkan titik pada pertemuan antara garis umur 1 bulan dan berat badan 4 kg. Berarti di sini. Hubungkan titik berat badan ini dengan bulan lalu. Jika bulan sebelumnya anak ditimbang, hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini dalam bentuk garis lurus. Hal ini dapat dilakukan jika anak rutin ditimbang. Jika bulan lalu anak tidak ditimbang, maka garis pertumbuhannya tidak dapat dihubungkan. Contoh, pada bulan Juni, Andin tidak menimbang, sehingga titik berat badan hasil penimbangan tidak bisa diplotting pada KMS. Pada bulan Juli, Andin datang lagi ke Posyandu untuk menimbang, dan berat badan Andin 6 kg. Kemudian, diplotting ke KMS pada titik ini. Namun, titik pada bulan Mei dan bulan Juli, garis pertumbuhannya tidak dapat dihubungkan. Catat setiap kejadian yang dialami anak. Catatan dapat ditulis langsung di KMS atau di tempat lain. Contoh, pada penimbangan bulan Juli anak mengalami demam, maka ditulis demam di dekat titik plotting pada bulan itu. Pada penimbangan bulan Oktober, anak diare. Pada penimbangan bulan November, anak sedang tidak nafsu makan. Tentukan status pertumbuhan anak. Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya atau dengan membandingkan kenaikan berat badan anak dengan kenaikan berat badan minimal atau KBM. Sebenarnya, penilaian status pertumbuhan anak tetap diutamakan berdasarkan kurva pertumbuhan anak, sedangkan KBM digunakan bila ada keraguan dalam menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan. Status pertumbuhan anak dikatakan naik atau N bila grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimal atau KBM, ataupun lebih. Sedangkan, status pertumbuhan tidak naik bila grafik berat badan mendatar atau menurun, memotong garis pertumbuhan yang di bawahnya, atau kenaikan berat badan kurang dari kenaikan berat badan minimal atau KBM. Contoh, status pertumbuhan Andin pada bulan Mei adalah N atau naik, karena mengikuti garis pertumbuhan dan kenaikan berat badannya di atas kenaikan berat badan minimal atau KBM. Sedangkan pada bulan Juni dan Juli, karena tidak menimbang, tidak dapat ditentukan status pertumbuhannya. Pada bulan Agustus, Andin menimbang lagi dan berat badannya adalah 6,5 kg. Maka, status pertumbuhannya adalah T atau tidak naik, karena grafik pertumbuhannya tidak mengikuti garis pertumbuhan dan kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan KBM. Isi kolom pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan tanpa makanan tambahan kecuali obat. Kolom ASI eksklusif diisi pada saat anak berusia 0 sampai 6 bulan. Beri tanda checklist bila pada bulan tersebut bayi masih diberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman lain. Bila bayi sudah diberikan makanan atau minuman selain ASI, maka diisi dengan tanda strip. Cara membaca KMS dapat dilakukan dengan melihat arah titik-titik pada grafik yang ada. Untuk memantau tumbuh kembang anak, ibu perlu memperhatikan perkembangan titik-titik pada KMS tiap bulan. Apabila titik pada grafik KMS naik dibandingkan bulan sebelumnya, artinya si kecil dalam kondisi baik. Jika sejajar, maka berat badannya sama dengan bulan sebelumnya. Hal ini tandanya ibu harus meningkatkan asupan nutrisi si kecil. Beri perhatian lebih jika titik pada grafik KMS terlihat turun atau lebih rendah, karena ini menunjukkan berat badan si kecil mengalami penurunan. Segera konsultasikan pada dokter atau petugas kesehatan. Jika grafik terputus-putus, ini artinya ibu kurang rajin menimbang anak. Alangkah baiknya jika penimbangan dilakukan setiap bulan agar status tumbuh kembang anak dapat terus dipantau. Pastikan balita dibawa ke posyandu untuk ditimbang setiap bulannya.